Jadi rizki itu bagian dari takdir, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya. Jadi tadi contohnya unta tadi, Betul. Kalaupun nanti kita lepaskan dan untanya hilang, Betul. itu kita katakan dari awal tawakal, tapi ternyata tidak masuk tawakal. Tidak masuk tawakal. Dan Anda teringat hadis lain nih, antum sambung tadi, bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, Ya ma'syaral fuqara, ala ubashirukum, wahai orang-orang fakir, orang-orang miskin, maukah kalian aku beritahukan sebuah kabar gembira? Kata Nabi SAW, Inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm 500 am. Sesungguhnya orang-orang miskin. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Dan hari ini alhamdulillah kembali kita kedatangan guru kita, Ustadz Hamdi Al-Bakri. Ustadz sehat? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Insyaallah kita bakal sering ketemu, Ustadz. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Ustadz, kita akan berbicara tentang konsep kerja keras dan berdoa yang kuat. Nah, kita dari kecil disekolahin sama orang tua kita, tujuannya apa? Biar kita nanti bisa belajar memahami kehidupan sebenarnya. Salah satunya adalah dengan cara bekerja. Akhirnya kita di sekolah sampai sekolah tinggi, lulus sekolah sampai lulus universitas. Apa yang kita kerjakan? Kita mencari kerja. Kita datang ke kantor sana, kantor sini cari kerja. Cuman kadang-kadang kita lupa ada zat yang maha memberikan kerja. Dan hari ini kita akan bahas dengan Ustadz tentang konsep rezeki yang kita kerjakan dengan cara bekerja. Nah, Ustadz, apa pandangan Islam tentang usaha kita, ikhtiar kita nih dalam mendapatkan rezeki? Bukannya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak awal kita di dalam perut ibu kita, bukan gitu, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Benar ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita semua rizki yang akan kita dapatkan pada saat kita di dunia. Ya, sehingga di banyak hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini. Jadi rizki itu bagian dari takdir, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, jadi rizki kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan kemudian dalam hadis yang sahih Nabi SAW menceritakan pada saat umur janin itu 120 hari, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara yang akan didapatkan oleh janin tersebut pada saat dia dilahirkan nanti. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Yang pertama adalah akan dituliskan rizkinya. Kemudian yang kedua akan dituliskan ajalnya, yang ketiga amalannya seperti apa, dan yang keempat apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Ya, sehingga itu semua tercatat ya sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Akan tapi ini bukan berarti kemudian kita bersandar kepada takdir dan kita nggak kerja, ya. Jadi jangan sampai salah paham nih teman-teman semua. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Dalam surat Al-Jumu'ah misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika sholat Jumat sudah selesai, maka bertebaranlah kalian ke penjuru-penjuru bumi untuk mencari anugerah dan keutamaan dari Allah. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah Allah kepada manusia untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki. Ya, kemudian dalam ayat lain dalam surat Al-Mulk Allah berfirman,
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi ini mudah untuk dilalui oleh kalian. Maka pergilah ke penjuru-penjuru bumi dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Untuk bayangkan ya, kita diperintahkan untuk bertebaran di bumi Allah untuk mencari rizki. Ini motivasi yang sangat besar dari Allah dalam Al-Quran agar kita itu kerja, kita keluar dari rumah bekerja. Ya, sehingga ini adalah dua hal yang tidak bertolak belakang ya. Satu sisi memang sudah ditentukan rizki kita, akan tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk mencari rizki, berjuang untuk mendapatkan rizki yang halal. Seperti itu. Nah Ustaz, ini kadang-kadang Ustaz ada kita nih teman-teman yang sudah mulai ngaji itu kenal dengan konsep tawakal. Jadi kalau kita mau ini, kalau bahasa Sundanya Ustaz, nggak tawakal udah tawakal gitu ya, nggak usah ribet gitu. Apakah konsep tawakal itu artinya tidak perlu berusaha Ustaz, diam aja gitu? Iya, ini juga satu hal yang sering disalahpahami oleh sebagian orang nih, masalah tawakal. Jadi sebagian memahami bahwa kalau kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, menggantungkan urusan kita kepada Allah, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ini salah, cara berpikir yang salah. Ya, karena dalam sebuah hadis ya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang membawa tunggangannya. Kemudian pada saat bertemu dengan Nabi, dia turun dari tunggangannya, kemudian dia bertanya kepada Nabi, "A'aqilha wa atawakkal au utliqha wa atawakkal?" Wahai Rasulullah, apakah harus aku ikat kemudian aku bertawakal, atau aku biarkan saja tunggangan ini dan aku bertawakal kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, "I'qilha wa tawakkal." Ikatlah kemudian bertawakal kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawakal adalah jika memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah melakukan sebab, dan yang kedua adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Jadi kalau cuma sekedar menyerahkan urusan kepada Allah, tidak dinamakan dengan tawakal. Sama halnya pada saat seseorang itu cuma berjuang keras, dia melakukan sebab tapi nggak menyerahkan kepada Allah, tentu ini bukan tawakal. Ya, sehingga perlu difahami bahwa tawakal adalah yang mengandung dua unsur tadi, seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi tadi contohnya unta tadi, Betul. Kalaupun nanti kita lepaskan dan untanya hilang, Betul. itu kita katakan dari awal tawakal, tapi ternyata tidak masuk tawakal. Nggak masuk tawakal. Dan Anda teringat hadis lain nih, antum sambung tadi, bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, jika kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kata Nabi, dan dia kembali ke sarangnya pada saat sore hari dalam kondisi perutnya kenyang. Lihat bagaimana Nabi SAW mengilustrasikan tawakal seseorang. Ya, bahwa hendaknya dia seperti burung. Dan yang burung lakukan, apakah dia tetap di sarangnya kemudian bertawakal? Ternyata dia keluar dari sarangnya. Di pagi hari dia keluar, kemudian di sore hari dia kembali. Jadi ada usaha yang dilakukan oleh burung tersebut. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Maka Allah akan memberikan rizki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung tersebut yang keluar dari sarangnya dan kembali ke sarangnya untuk mencari makan gitu ya. Jadi nggak mungkin dipisahkan antara tawakal dengan berusaha. Berarti usaha itu adalah bagian dari tawakal sendiri ya, Ustaz? Betul, betul. Nah, Ustaz, apakah pandangan Islam tentang kemiskinan dijelaskan oleh Islam detail, Ustaz? Tentu ya. Islam adalah agama yang komprehensif. Islam menjelaskan tentang segala hal yang dibutuhkan oleh penganutnya. Sehingga perlu difahami baik-baik nih teman-teman sekalian, bahwa baik kondisi miskin ataupun kaya, ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sesungguhnya kami berikan ujian kepada kalian berupa keburukan dan kebaikan. Jadi terkadang kita diberikan ujian berupa harta. Ya, maka Allah menguji kita. Allah mau melihat kita nih, apakah kita bisa sabar dengan harta tersebut agar digunakan selalu dalam kebaikan. Apakah kita bisa terus bersyukur kepada Allah pada saat kita mendapatkan kebaikan berupa harta tersebut. Dan juga sebaliknya,
pada saat kita ditakdirkan oleh Allah dengan kemiskinan, maka Allah ingin menguji kita, melihat apa sikap kita. Apakah kita bersabar, berhusnudzon kepada Allah, ya sambil terus berjuang dan berusaha, ataukah kita malah sering mengeluh, kemudian menyalahkan takdir. Ya, sehingga perlu diketahui bahwa kemiskinan yang didapat oleh seseorang gitu ya, menimpa seseorang, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga subhanallah ya, Islam ini agama yang paling memberikan harapan kepada pemeluknya. Sehingga kondisi sesulit apapun, ternyata di situ masih ada harapan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan orang yang tertimpa kemiskinan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittala'tu 'alal jannah, ya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ternyata aku dapatkan kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan harapan kepada orang-orang yang tertimpa kemiskinan, bahwa ternyata kebanyakan dari penduduk surga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral fuqara ala ubashirukum, wahai orang-orang fakir, orang-orang miskin, maukah kalian aku beritahukan sebuah kabar gembira? Kata Nabi SAW, inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm 500 am. Sesungguhnya orang-orang miskin dari kalangan orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak waktu setengah hari atau 500 tahun. Ya, maka berbahagialah untuk orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, sehingga di situ masih ada harapan. Dan ini satu harapan yang besar ya, maksudnya Nabi mengatakan kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin, kemudian mereka masuk surga terlebih dahulu daripada orang-orang kaya. Ya, sehingga ini harapan yang besar. Walaupun di sisi lain nggak kemudian kita nggak berusaha gitu Kang, ya miskin aja lah gitu. Ya udah miskin aja lah, saya nggak mau kerja gitu biar miskin gitu, nggak begitu juga konsepnya. Bahkan dalam zikir pagi dan petang setiap hari kita baca itu, di situ disisipkan oleh Nabi SAW permohonan kepada Allah agar kita dijauhi dari kemiskinan. Ya, kita selalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan dari kekufuran dan kefakiran. Ya, lihat disandingkan kekufuran dengan kefakiran dengan kekufuran. Ya, karena memang sering kali ya orang pada saat dia tertimpa dengan kemiskinan, kefakiran, kemudian dia tidak sabar. Sehingga dia malah terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ya, dia malah mencuri misalnya, atau dia terjerumus dalam dosa-dosa besar berupa menyalahkan takdir. Ya, sehingga kita berlindung kepada Allah dari kefakiran itu sendiri. Ya, jadi di sisi lain ini adalah ujian dari Allah. Kita harus bersabar, ya harus berjuang. Di sisi yang lain juga kita berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dari diri kita. Seperti itu. Nah, karena tadi disebutkan dalam hadisnya pun yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin yang beriman, Ustaz ya. Betul, sahih, betul. Dan juga Islam nggak melarang kaya juga kan, Ustaz ya? Tentu. Bahkan kita dianjurkan untuk terus bekerja. Ya, sebagaimana di banyak ayat yang tadi kita sebutkan gitu ya. Ya, seperti itu. Allah. Nah, Ustaz, tadi di awal dikatakan bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun. Iya, 50.000 tahun di Betul, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu sudah ditetapkan rezeki kita. Apakah itu bisa berubah, Ustaz? Thayyib. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau udah ditetapkan jadi orang miskin, apa bisa jadi kaya gitu ya? Tentu ya, yang pertama adalah bahwa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Ya, karena itu adalah takdir ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menarik untuk dibahas adalah bahwa kita nggak tahu apa yang dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Betul tidak? Tahu dari mana sekarang orang yang miskin bahwa dia ditetapkan akan miskin seterusnya? Iya. Kita nggak tahu. Ya, tahu dari mana orang yang sekarang misalnya amalnya cuma sedikit, kemudian dia malas-malasan dalam beribadah, tahu dari mana bahwa dia nggak bisa berubah menjadi orang yang lebih baik? Ya, sehingga konsep yang perlu difahami adalah bahwa seseorang itu selalu berusaha untuk mencari manfaat dan berjuang untuk mendapatkan manfaat pada saat dia hidup. Ya, dia nggak boleh
kemudian bersandar kepada takdir. Karena pada hakikatnya dia nggak tahu takdir dia seperti apa. Iya. Ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang dia tidak bisa ketahui. Sehingga yang harus dia lakukan adalah dia berjuang. Makanya sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, penghuni neraka sudah ditetapkan, penghuni surga juga sudah ditetapkan. Ya, fafimal amal, untuk apa kita beramal? Apa jawaban Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, sesungguhnya segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai takdirnya. Jadi Nabi bukan justru membenarkan statement mereka, Nabi tidak justru mengatakan, oh iya juga ya, Allah. kalian kan udah ditentukan masuk surga dan masuk neraka. Nabi tidak mengatakan itu, tapi yang Nabi katakan adalah beramallah, berjuanglah. Karena memang hakikatnya kita nggak tahu. Iya. Ya. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan mudafa'atul qadar. Ya, dalilnya adalah pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersafar dari Madinah menuju negeri Syam. Pada saat Umar sampai di dekat kota Syam, tiba-tiba Umar bertemu dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, seorang sahabat yang mulia juga. Kata Abu Ubaidah, wahai Umar, sesungguhnya di negeri Syam tersebar wabah ta'un. Dan wabah ta'un adalah wabah yang sangat mematikan. Dan penyebaran itu sangat cepat sekali. Akhirnya Umar bilang ke rombongan safarnya bahwa kita tidak akan masuk ke negeri Syam dan kita akan kembali ke kota Madinah. Akhirnya Abu Ubaidah mengatakan kepada Umar, atafirru min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka Umar mengatakan, nafirru min qadarillah ila qadarillah, kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Allahu Akbar. Antum lihat kecerdasan dari Umar bin Khattab. Ya, sehingga Umar tahu bahwa di sini ada wabah kemudian berbahaya bagi dirinya. Maka Umar mencari tempat lain yang lebih aman, kembali ke Madinah agar menyelamatkan dirinya. Ya, sehingga ini yang disebut dengan mudafa'atul qadar. Seseorang lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, maka pada saat seorang ditakdirkan dia miskin misalnya, dia kondisinya sekarang secara finansial tidak baik-baik saja, ayo lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Ya, kita berusaha berjuang walaupun takdir yang lain ini belum tentu juga kita dapatkan. Ya, Umar kembali ke Madinah bisa jadi dia mati di tengah jalan, belum kembali ke Madinah. Tapi itulah ya, kemudian Allah memberikan akal sehat kepada kita, memberikan badan yang sehat kepada kita agar kita berjuang ya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini juga perintah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, berjuanglah, berusahalah untuk mendapatkan manfaat untuk dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah. Ya, jadi justru kita harus berjuang. Ya, seperti itu. Tetap berusaha, Ustaz. Tetap berusaha. Nah, pada intinya kita nggak tahu di depan ada apa. Yang penting libatkan Allah ya, Ustaz ya. Betul. Betul. Nah, Ustaz, ini juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman tentang solusi hati kita. Kadang-kadang diri kita ini kalau lihat orang lain yang hartanya lebih banyak, hartanya lebih baik, bahkan usahanya lebih lancar, itu kita kadang-kadang suka iri, Ustaz. Intinya kita iri dengan kesuksesan orang lain. Itu solusinya agar kita terhindar dari penyakit hati seperti itu, Ustaz. Ya, ini satu penyakit yang sangat berbahaya ya pada saat kita hasad sama orang lain. Kita ngelihat orang lain lebih sukses, kita lihat orang lain hartanya lebih banyak, kemudian kita malah iri. Solusinya yang paling pertama adalah beriman kepada takdir. Ya, para ulama mengatakan al-imanu bil qadar, ya beriman kepada takdir Allah ini adalah solusi terbesar untuk menghilangkan hasad yang ada dalam hati kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini adalah keputusan Allah dan keputusan Allah selalu yang terbaik. Bisa jadi kalau kita di posisi orang tersebut, kita akan mendapatkan keburukan yang kita tidak sangka. Bisa jadi kita tidak bisa bersabar dengan harta yang kita miliki, sehingga kemudian kita mendapatkan keburukan-keburukan yang besar yang bisa merusak agama kita. Ya, kita nggak tahu. Sehingga yang pertama adalah beriman kepada takdir Allah, ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sering lihat kekayaan orang lain, kenikmatan orang lain. Ya, kemudian dia berusaha follow orang-orang yang suka show off, flexing, ya, diliatin, diikutin, disubscribe, kemudian diliatin konten-kontennya.
ya kita nggak perlu melakukan itu. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya. Maksudnya bukan urusan dia, tidak bermanfaat bagi dia, nggak usah diikutin. Ya, jadi ini berbahaya nih. Ya teman-teman sekalian, hati-hati kalau melihat konten-konten, ya follow orang-orang yang suka flexing, yang suka show off ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum li'alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, melihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Lihat orang-orang yang lebih miskin daripada kita, yang lebih membutuhkan daripada kita, kondisinya nggak sebaik kita. Lihat mereka. Kata Nabi, jangan lihat kepada orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kita sekarang punya motor, ngelihat orang yang punya mobil, akhirnya kita meremehkan motor. Benar, betul nggak sih? Tapi kalau kita punya motor, kemudian kita melihat orang yang nggak punya kendaraan sama sekali, kita bakal bersyukur, alhamdulillah punya motor. Ini subhanallah, kuncinya cuma kemana kita melihat, ke atas apa ke bawah. Kalau ke atas kita remehkan nikmat Allah, tapi kalau kita lihatnya ke bawah, kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, kita menganggap bahwa nikmat Allah ini sangat besar bagi kita. Ya, sehingga itu yang perlu dilakukan. Masya Allah. Ustaz, tentang korelasi kerja keras, work hard, dan berdoa yang kuat, pray hard. Nasihat bagi kami Ustaz, para pejuang rupiah, para pejuang rupiah, tentang apakah kita harus kerja keras atau berdoa yang kuat. Toib. Nasihatnya adalah silahkan berjuang yang keras dalam mencari nafkah, akan tapi jangan pernah lupa untuk beribadah. Jadikan ibadah adalah fokus utama kita, dan pada saat kita butuh untuk mencari nafkah, maka bekerja keraslah. Karena ini dua hal yang tidak kontradiksi. Ya, Islam sangat mendukung kita untuk kerja keras. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Jika hari kiamat ini tiba, tuh perhatikan, jika hari kiamat ini tiba, kemudian di tangan kalian ada bibit, ya, dan kalian bisa untuk menanam bibit tersebut, maka lakukanlah. Kan sebetulnya kalau udah hari kiamat tuh mau ngapain? Tanam bibit lagi ya kan? Nunggunya berapa lama nih sampai dia tumbuh? Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mendorong seseorang untuk produktif. Ya, bahkan dalam kondisi yang seakan tidak mungkin bisa mendapatkan manfaat sekalipun, dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk produktif. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus bekerja keras. Ya, dia berjuang, nggak masalah. Yang profesional pada saat dia bekerja, seperti itu. Tapi di sisi lain tentunya, ya, dia juga harus tahu bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi itu besar. Ya, kita harus memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada saat seseorang fokus dalam beribadah kepada Allah, Allah akan memenuhi, ya, kebutuhannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak Adam, fokuslah dalam beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutup kemiskinan pada dirimu. Kalau engkau tidak melakukannya, tidak fokus dalam beribadah, maka aku akan jadikan kedua tanganmu sibuk, ya, dan aku tidak akan menutup kemiskinan pada dirimu. Ini hadis yang cukup menakutkan ya. Maksudnya kalau justru kita mengejar dunia, kita meninggalkan ibadah, Allah akan jadikan kita terus sibuk dalam urusan dunia, nggak akan ada habisnya, dan kita tetap miskin. Dibikin capek, Ustaz. Dibikin capek sama Allah. Ya, sehingga kita harus fokus dalam beribadah. Hak Allah kepada kita itu besar. Ya, harus kita penuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memuji, ya, hamba-hambanya yang bekerja, memuji hamba-hambanya yang berdagang, tapi mereka juga berzikir kepada Allah. Mereka juga sholat, mereka juga menunaikan zakat. Ya, Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah para lelaki
yang perdagangan mereka, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari menunaikan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa takut terhadap hari kiamat kelak. Ya, sehingga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara seseorang yang berdagang, berjual beli, tapi dia juga melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, dan ini dipraktekkan juga oleh para sahabat Nabi. Ya, di antaranya dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu beliau bergantian untuk pergi ke pasar dengan tetangganya dari kalangan Ansor. Dan ini sangat menarik ya. Lihat nih buat teman-teman yang semangat kerja, ternyata Umar bin Khattab juga semangat kerja. Tapi lihat bagaimana beliau mengalokasikan waktunya. Kata Umar, sesungguhnya aku bergantian untuk pergi ke pasar dengan tetanggaku yang dari kalangan Ansor. Satu hari aku pergi ke pasar, tetanggaku ini pergi ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar nasihat, mendapatkan ilmu dan mendapatkan kabar wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kemudian di sore hari, pada saat aku pulang dari pasar, dia pun mengkabarkan kepadaku tentang ilmu yang dia dapatkan dari Rasul SAW. Kemudian di keesokan harinya, aku yang pergi ke Rasulullah dan tetanggaku yang pergi ke pasar. Dan di sore harinya, aku yang menjelaskan kepadanya tentang ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi lihat Umar juga semangat kerja gitu ya. Tapi di sisi lain beliau juga mengetahui bahwa hak Allah kepada dirinya itu besar. Sehingga dua-duanya dilakukan. Jadi kita kerja keras juga dan berdoa dengan serius juga. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat fillah, berusaha itu bukan berarti kalian ninggalin hak Allah. Kalian boleh kerja, bahkan diwajibkan bekerja untuk mencari rezeki yang memang Allah sudah takdirkan untuk kita. Tadi Ustadz menyebutkan, larilah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Karena hakikatnya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi pada kita. Terus berusaha, tetap berdoa pada Allah, dan jangan lupa sempatkan ngaji. Oh, bukan jangan sempatkan, tapi wajibkan diri antum untuk ngaji, belajar agama. Insya Allah ketemu lagi di Ruang Tamu Jak Sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.